Si paling perdana. Polisi menangkap 10 remaja yang terlibat tawuran di Jalan Semeru, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Penangkapan dilakukan setelah tim patroli perintis presisi atau TP3 Polres Metro Jakarta Barat menerima laporan warga tentang tawuran yang melibatkan senjata tajam. Dalam tawuran tersebut, polisi berhasil mengamankan 4 bilah senjata tajam jenis celurit. 10 remaja yang diamankan dibawa ke Polsek Grogol Petamburan untuk diperiksa lebih lanjut. Polisi menegaskan akan terus meningkatkan patroli rutin untuk mencegah kejadian serupa. Selamat pagi Indonesia, dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Kevin Manoy dapat menyapa Anda dalam DNP in the Morning untuk edisi 10 Februari 2025. Ragam informasi yang faktual dan terkini telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, Mendikdasmen pastikan efisiensi anggaran 8 triliun rupiah tidak sentuh dana BOS dan PIP. Napi korupsi di Semarang ketahuan makan-makan di resto bersama keluarga. Dari dunia internasional, Uni Emirat Arab kecam usulan Netanyahu dirikan negara Palestina di Arab Saudi. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen akan melakukan efisiensi anggaran sebesar 8 triliun rupiah. Mendikdasmen Abdul Muti memastikan bahwa efisiensi ini tidak akan mengurangi dana bantuan operasional sekolah atau BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Efisiensi anggaran akan difokuskan pada penyesuaian program perjalanan dinas, operasional kantor, dan kegiatan rapat yang akan lebih banyak dilakukan di dalam kementerian. Perjalanan dinas akan menggunakan pesawat kelas ekonomi termasuk bagi menteri, dan menginap akan dilakukan di gedung-gedung yang dikelola oleh Kemendikdasmen di daerah. Langkah efisiensi ini juga bertujuan untuk mendorong hidup sederhana di lingkungan kementerian dengan memanfaatkan pos anggaran yang ada secara bijak. Semua upaya efisiensi ini dilakukan sesuai dengan kebijakan Presiden dan bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara tanpa mengurangi kualitas pendidikan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengumumkan pemangkasan anggaran kementeriannya sebesar 81 triliun rupiah atas instruksi Presiden Prabowo, sehingga sisa anggaran menjadi 29,57 triliun rupiah. Pemangkasan ini mengakibatkan pembatasan sejumlah kegiatan fisik, termasuk pembangunan kontrak tahunan dan multi tahun baru, pembelian alat berat dan dana tanggap darurat, serta penghematan pada belanja operasional, perjalanan dinas, dan kegiatan non-esensial lainnya, sementara belanja pegawai tetap dipertahankan. Sisa anggaran 29 triliun rupiah dialokasikan untuk Direktorat Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, prasarana strategis, dan dukungan manajemen dengan fokus pada efisiensi dan optimalisasi penggunaan sumber daya yang ada. Agus Hartono, seorang narapidana kasus korupsi yang divonis 10,5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Semarang, diketahui melanggar aturan dengan makan di restoran bersama keluarga. Atas pelanggaran tersebut, Agus Hartono langsung dipindahkan dari Lapas Semarang ke Lapas Super Maximum Security Nusa Kambangan sebagai tindakan tegas. Kepala Lapas Semarang, Mardi Santoso, membenarkan pemindahan Agus Hartono dan menyatakan bahwa petugas lapas yang terlibat juga mendapatkan sanksi disiplin. Meskipun Mardi Santoso tidak merinci kronologi pelanggaran dan jumlah petugas yang terkena sanksi, ia menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi. Kasus Agus Hartono ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap narapidana, khususnya mereka yang terlibat kasus korupsi, guna mencegah pelanggaran aturan selama menjalani masa hukuman. DP International News. Pasukan penjaga perbatasan Bangladesh telah menangkap 33 warga Rohingya termasuk wanita dan anak-anak
yang diduga masuk secara ilegal melalui perbatasan Alikadam di distrik Bandar Bar. Para pengungsi Rohingya tersebut berasal dari Myanmar dan berusaha mencari perlindungan di Bangladesh akibat konflik antara pemerintah junta Myanmar dan kelompok pemberontak tentara Arakan. Penangkapan ini dilakukan berdasarkan informasi intelijen selama operasi patroli pada hari Sabtu, dengan para pengungsi ditemukan berlindung di kantor proyek tempat penampungan. Pejabat penjaga perbatasan, Badruddin Kamal mengatakan, proses pemulangan paksa ke Myanmar sedang dilakukan terhadap ke-33 warga Rohingya tersebut. Penangkapan ini menambah beban pengungsi Rohingya yang sudah ada di Bangladesh, khususnya di kamp-kamp pengungsi di Cox's Bazar, yang saat ini menampung lebih dari 1,2 juta pengungsi Rohingya sejak tahun 2017 dan diperkirakan bertambah sekitar 100.000 orang baru-baru ini. Sebuah kapal pukat ikan berbobot 139 ton dengan 14 awak, termasuk 8 warga Korea Selatan, 3 warga Vietnam, dan 3 warga negara Indonesia, tenggelam di perairan lepas pantai selatan Korea Selatan pada Minggu dini hari. Insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal tewas, sementara 6 lainnya termasuk 1 WNI masih dinyatakan hilang dan sedang dalam proses pencarian intensif oleh otoritas setempat. Kapal tersebut dilaporkan hilang sekitar pukul 1.41 pagi waktu setempat di perairan sekitar 17 km timur Pulau Habae dekat Yeosu. 8 awak berhasil diselamatkan, 5 diantaranya ditemukan di sekoci penyelamat dan 3 lainnya ditemukan mengapung di laut. 2 WNI yang selamat telah dimintai keterangan oleh pihak penjaga pantai. Pihak berwenang menduga kapal tersebut terbalik setelah miring ke sisi kiri secara ekstrim. Meskipun kondisi cuaca saat kejadian tidak dianggap ekstrim untuk menyebabkan kapal seukuran tersebut tenggelam. Penyelidikan lebih lanjut tengah dilakukan untuk menentukan penyebab pasti kecelakaan tersebut. Sementara upaya pencarian terhadap 6 awak yang hilang masih terus dilakukan dengan mengerahkan berbagai kapal dan pesawat. Uni Emirat Arab dengan tegas mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mengusulkan pembentukan negara Palestina di Arab Saudi, menyebut usulan tersebut sebagai tindakan provokatif dan pelanggaran hukum internasional. Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab Khalifah bin Shahin Al-Marar menyatakan solidaritas Uni Emirat Arab yang kuat kepada Arab Saudi dan menekankan komitmen UEA terhadap keamanan dan kedaulatan Arab Saudi. Al-Marar juga menegaskan penolakan UEA terhadap segala upaya yang merugikan hak-hak rakyat Palestina atau memaksa pemindahan mereka, serta menyuruhkan penghentian aktivitas pembangunan permukiman Israel. UEA juga mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB, untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel dan menekankan pentingnya solusi dua negara untuk mencapai stabilitas regional. Pernyataan Netanyahu yang disampaikan dalam wawancara dengan Channel 14 Israel menyatakan Arab Saudi memiliki lahan yang cukup untuk mendirikan negara Palestina, sementara Netanyahu sendiri menegaskan tidak akan menandatangani perjanjian yang membahayakan Israel. Demikianlah DNP in the Morning untuk edisi 10 Februari 2025. Tetap ikuti kami setiap hari di platform podcast kesayangan Anda serta kanal YouTube kami DNP Media Network. Kunjungi juga situs dnpmedianetwork.com untuk mendapatkan informasi yang faktual dan terkini lainnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Manoy pamit undur diri. Ini adalah DNP Integrated News. Lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat pagi Indonesia dan sampai jumpa.